Eh, Baiklah, selamat siang Pak Ande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Bagaimana Pak kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Ibu I gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat juga Pak. Ya Pak, sebenarnya siang ini saya mau cerita sama Bapak. Eh, Kira-kira Pak ada waktu sekitar 15 menit Pak? Iya Bu, boleh silahkan. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Jadi Pak, ada hal yang ingin saya bicarakan dan diskusikan. Sebelumnya terima kasih ya Pak telah meluangkan waktu Bapak. Iya, tidak tidak masalah Bu I. Dengan senang hati saya akan mendengarkan semua cerita Ibu I. Oke Pak. Jadi Pak, di awal tahun ajaran baru 2024-2025 ini sepertinya jumlah murid baru di sekolah saya lebih sedikit dibandingkan tahun lalu gitu Pak. Oh begitu ya Bu. Iya Pak. Saya turut prihatin mendengarnya Bu. Mari kita sama-sama berdiskusi dan menemukan kira-kira apa permasalahan yang menyebabkan terjadi. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya silahkan Ibu. Jadi saya sebenarnya merasa sedih Pak, Sedih kenapa? karena tahun ini jauh sekali berkurang jumlah baru di sekolah saya. Sebenarnya dari mulai dari tahun lalu sih Pak, namun tahun ini tetap tidak ada peningkatan jumlah murid baru yang mendaftar gitu. Jadi seperti itu ya Bu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan minat bagi murid untuk mendaftar ke sekolah Ibu? Sejauh ini Pak, saya sudah melaksanakan pembelajaran misalnya dengan maksimal gitu Pak. Tadi tergabung dengan kurikuler. Wah, bagus sekali itu Bu. Lalu bagaimana dalam pelaksanaannya? Apakah Ibu menemukan kendala? Oh iya Pak, sebenarnya selama ini kegiatan itu sudah terlaksana. Namun mungkin karena kurangnya sosialisasi kepada murid, jadi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sekolah belum terekspos sehingga masyarakat belum mengetahui keunggulan yang ada di sekolah. Nah, sekarang kan sudah mulai kelihatan permasalahannya nih. Berarti selama ini sekolah Ibu belum melakukan sosialisasi di setiap program atau kegiatan yang ada di sekolah Ibu. Saya rasa untuk kedepannya Ibu perlu fokus dalam hal sosialisasi dan publikasi yang lebih intens agar tujuan sekolah dapat tercapai. Iya benar Pak, kedepannya saya akan lebih fokus untuk mensosialisasikan kegiatan dan pengumuman sekolah dan juga mempublikasikannya Pak. Iya, bagus sekali Bu. Saya mendukung hal tersebut. Menurut Ibu, apa strategi yang tepat untuk bisa mencapai tujuan itu? Menurut saya, sosialisasi ini dapat dilakukan langsung kepada orang tua murid atau orang tua mereka, Pak, karena saya rasa orang tua murid sendiri belum tahu betul bagaimana kegiatan dan keunggulan tempat anaknya sekolah. Wah, bagus sekali ide yang Ibu sampaikan. Kira-kira Ibu ada strategi dan ide lain dalam memaksimalkan sosialisasi tersebut? Saya rasa sosialisasi ini sekarang efektif juga jika dilakukan di media sosial, Pak. Contohnya Facebook, Instagram, atau TikTok. Karena saya lihat sekarang setiap lembaga memiliki akun media sosial, Pak, untuk mempublikasikan kegiatan atau menyampaikan informasi gitu. Ya, benar sekali, Bu. Di zaman sekarang ini kita memang harus bisa memanfaatkan
teknologi dalam hal aktivitas karena demi kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat. Lalu kapan rencananya Ibu akan mulai melakukan hal tersebut? Rencananya saya berdiskusi dulu dengan rekan yang lain untuk membentuk tim sosialisasi dan publikasi sehingga langkah ini dapat terampak dan terlaksana dengan efektif. Kemudian untuk mengukur keberhasilannya, bagaimana langkah yang akan Ibu lakukan? Untuk memantau progres dari hal tersebut, saya akan mengajak rekan untuk mempublikasikan secara rutin, Pak, setiap kegiatan sekolah untuk mendapatkan perhatian publik lebih banyak. Nah, hal ini saya rasa bisa dilihat dari jumlah pengikut di sosial media dan jumlah pengikut yang melihat atau menanggapi setiap publikasi tersebut, Pak. Baiklah, rencananya cukup bagus, Bu. Mari kita bahas bersama-sama strategi untuk meningkatkan minat siswa dan orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah Ibu. Iya, Pak. Saya senang sekali mendengarnya, Pak. Pertama, kita perlu memahami penyebab rendahnya minat siswa yang mendaftar di sekolah Ibu. Apakah karena memang kurangnya informasi atau sosialisasi yang dilakukan sekolah, atau ada hal lain yang menjadi penyebabnya kira-kira Ibu? Saya rasa memang begitu, Pak, karena selama ini memang belum maksimal sosialisasi yang dilakukan sekolah, kemudian belum ada juga tim publikasi yang dibentuk sekolah atau yang berinisiatif sendiri untuk melakukannya, Pak. Jika memang demikian, Ibu dan rekan-rekan di sekolah memang perlu segera membentuk tim agar proses sosialisasi dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, sehingga sekolah Ibu dapat mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat sehingga mereka tertarik untuk mendaftarkan anaknya di sekolah Ibu. Betul sekali, Pak. Hal ini saya rasa harus segera dilakukan agar tujuan yang ingin saya capai dapat dilihat progresnya sehingga di tahun depan antusiasme masyarakat untuk mendapatkan anak di sekolah ini juga tinggi. Benar sekali, Bu. Selain itu, Ibu juga perlu memberikan sosialisasi dan informasi yang menarik terhadap prestasi-prestasi yang telah didapat oleh sekolah dan peserta didik. Sehingga itu juga bisa menambah ketertarikan masyarakat karena selama ini sekolah Ibu pernah mendapatkan prestasi yang menarik mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi. Saya juga setuju dengan Pak. Terima kasih atas masukannya ya Pak. Saya akan melakukannya dengan rekan saya di sekolah. Baik Bu, sekarang apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu? Ya Pak, saya sudah membayangkan apa yang akan saya lakukan dan bagaimana cara melakukannya juga. Baiklah, sekarang kita sudah menemukan solusi dan permasalahannya. Semoga Ibu dapat mengimplementasikan strategi tersebut dengan baik dan jangan lupa ya Bu, diberitahu bagaimana hasilnya nanti. Baik Pak, terima kasih atas dukungan Bapak. Tentunya nanti saya akan membagikan hasilnya dari upaya yang saya lakukan. Oke Bu, semoga berhasil dan jumlah muridnya dapat bertambah nanti di tahun ajaran yang akan datang ya Bu. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana dengan Bapak? Kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Di sini saya mau minta waktunya Ibu untuk
berdiskusi sekitar lebih kurang 15 menit. Kira-kira Ibu ada waktu? Iya Pak, boleh tentu saja, silahkan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak? Gini Bu, ada hal yang ingin saya bicarakan dan saya diskusikan. Sebelumnya terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk menerima saya bercerita dengan Ibu. Dengan tidak masalah Pak, dengan senang hati. Begini Bu, di awal tahun ajaran baru 2024-2025 sekarang, sekolah saya itu jumlah siswa barunya uh, jauh berkurang Bu dibandingkan dengan tahun yang lalu. Oh begitu ya Pak. Saya turut prihatin ya Pak mendengarnya. Nah, mari kita sama-sama berdiskusi ya Pak dan menemukan kira-kira apa penyebab hal tersebut bisa terjadi. Iya, baik. Terima kasih ya Ibu. Ya Pak, jadi silakan Bapak ceritakan bagaimana kondisi persisnya ya Pak. Saya merasa sedikit sedih dan kecewa Bu, Kira-kira apa ya Pak alasannya? karena tahun ini jumlah siswa yang mendaftar di sekolah saya itu jumlahnya sangat uh, jauh sekali Bu berkurangnya dibandingkan tahun yang lalu. Uh, Sebenarnya saya dan kawan-kawan di sekolah sudah mulai untuk mencoba melakukan kegiatan-kegiatan untuk menarik minat, namun itu masih belum bisa dapat meningkatkan jumlah murid yang mendaftar di sekolah saya, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Kira-kira menurut Bapak apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan minat dan membuat masyarakat tertarik untuk mendaftar di sekolah Bapak? Sejauh ini saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan maksimal, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dalam mendukung motivasi siswa untuk belajar. Wah, bagus sekali tuh Pak. Lalu bagaimana Pak dalam pelaksanaannya? Apakah Bapak menemukan kendala atau masalah? Iya Bu, sebenarnya selama ini kegiatan itu sudah terlaksana, namun mungkin karena kurangnya sosialisasi kepada murid, jadi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah belum terekspos, sehingga masyarakat belum mengetahui keunggulan yang ada di sekolah saya. Oke, nah sekarang Pak, kan sudah mulai kelihatan nih permasalahan yang berarti selama ini di sekolah Bapak belum melakukan sosialisasi di setiap program atau kegiatan yang ada di sekolah. Nah, saya rasa untuk kedepannya Bapak perlu fokus dalam hal tersebut, yaitu mensosialisasikan dan mempublikasikan yang lebih giat lagi atau lebih intens lagi agar tujuan sekolah Bapak dapat tercapai. Ya, benar Bu. Ke depan saya akan lebih fokus untuk mensosialisasikan kegiatan dan keunggulan sekolah dan juga akan mempublikasikannya, Bu. Ya, bagus sekali, Pak. Nah, saya mendukung sekali hal tersebut. Menurut Bapak, kira-kira apa strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut saya, sosialisasi ini dapat dilakukan langsung kepada orang tua, murid, eh, terlebih dahulu, Bu, karena memang itulah yang menjadi target kita untuk dapat meningkatkan minat untuk siswa mendaftar. Karena saya rasa orang tua dan murid sendiri itu masih banyak yang belum tahu dan belum tahu betul bagaimana kegiatan dan keunggulan yang ada di sekolah kami, Bu. Wah, bagus sekali ide Bapak yang Bapak sampaikan tadi. Kira-kira, Pak, ada strategi dan ide lain nggak, Pak, dalam melaksanakan sosialisasi tersebut? Saya rasa sosialisasi ini sekarang efektif juga jika dilakukan di media sosial,
Contohnya Facebook, Instagram, atau TikTok, dan masih banyak Bu yang lainnya. Karena saya lihat sekarang setiap lembaga memiliki akun media sosial untuk mempublikasikan setiap kegiatan atau menyampaikan informasi. Benar sekali Pak. Nah di zaman sekarang kita memang harus bisa memanfaatkan teknologi dan harus melek teknologi gitu ya Pak dalam aktivitas karena demi kemudahan mengakses informasi sehingga informasi yang kita dapatkan bisa lebih cepat begitu. Nah lalu Pak kapan rencananya Bapak akan melaksanakan hal tersebut? Rencananya saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan dan kepala sekolah yang ada di sekolah, seluruh rekan yang ada di sekolah untuk membentuk tim dan mensosialisasikan dan mempublikasikan sehingga setiap langkah dapat terarah dan terlaksana dengan efektif, Bu. Juga tentunya dapat dukungan dari kepala sekolah. Oke. Kemudian Pak, untuk mengukur keberhasilannya, nah bagaimana kira-kira langkah yang akan Bapak lakukan? Untuk memantau progres dari hal tersebut, saya akan mengajak rekan untuk mempublikasikan secara rutin setiap kegiatan sekolah untuk mendapatkan perhatian publik yang lebih banyak. Hal ini saya rasa bisa dilihat dari jumlah pengikut di sosial media dan jumlah pengikut yang melihat atau menanggapi setiap publikasi yang diekspos di media sosial tersebut. Saya merasa mendengarnya saya optimis sekali Pak karena kalau di sosial media itu kita bisa proses langsung melihat seberapa besar antusiasme orang ketika orang yang memberikan menyukai atau mengomentari setiap publikasi yang kita lakukan gitu. Nah, mari kita bahas bersama-sama Pak strategi meningkatkan minat siswa dan orang tua untuk mendaftarkan anaknya di sekolah Bapak. Ya, baik. Saya senang sekali mendengarnya, Bu. Pertama, kita perlu memahami penyebabnya. Apa penyebab rendahnya minat siswa yang mendaftar di sekolah Bapak? Apakah karena memang kurangnya informasi atau sosialisasi yang dilakukan sekolah atau ada hal lain yang menjadi penyebabnya? Saya rasa memang seperti itu, Bu. Karena selama ini memang belum maksimal sosialisasi yang dilakukan sekolah. Kemudian belum ada juga tim publikasi yang dibentuk oleh sekolah atau yang berinisiatif untuk melakukannya, Bu. Ya, jika memang demikian, Bapak dan rekan-rekan di sekolah memang perlu sekali segera membentuk tim agar proses sosialisasi dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, sehingga sekolah Bapak dapat mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Dan nanti mereka akan tertarik untuk mendaftarkan anaknya di sekolah Bapak. Betul sekali, Bu. Hal ini saya rasa harus segera dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlihat progresnya sehingga di tahun depan antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di sekolah kami lebih tinggi lagi, Bu. Ya, benar sekali Pak. Selain itu, Bapak juga perlu memberikan sosialisasi dan informasi yang menarik terhadap prestasi-prestasi yang telah didapatkan oleh sekolah Bapak dan peserta didik. Sehingga itu akan bisa menambah ketertarikan masyarakat karena selama ini sekolah Bapak pernah kan mendapatkan prestasi yang menarik mulai dari tingkat kecamatan atau tingkat provinsi. Ya, saya sangat setuju dengan Ibu. Terima kasih atas masukan dan saran-sarannya. Saya akan melakukannya dengan rekan saya di sekolah nanti, Bu. Oke, baik Pak. Sekarang apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan Bapak? Iya, Bu, benar sekali. Saya sudah membayangkan apa yang akan saya lakukan dan bagaimana melakukannya di sekolah saya nanti, Bu. Baiklah, sekarang kita sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Semoga Bapak dapat mengimplementasikan strategi tersebut dengan baik ya Pak. Dan jangan lupa nanti Bapak sharing ke saya atau beritahu saya bagaimana hasilnya nanti. Oke, baik Bu. Terima kasih atas dukungan Ibu.
tentunya nanti saya akan membagikan hasil dari upaya yang telah saya lakukan dan tim-tim lain di sekolah kepada Ibu. Oke Pak, semoga berhasil ya Pak. Semoga jumlah murid yang mendaftar di sekolah Bapak untuk tahun kedepannya meningkat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu, insya Allah nanti akan saya coba maksimalkan. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan, sehingga alhamdulillah dengan kegiatan diskusi kita tadi itu sedikit meringankan pikiran saya, Bu. Semoga nantinya itu bisa berhasil dan bisa saya laksanakan di sekolah saya nanti. Ya Pak, sama-sama ya Pak. Semoga berhasil. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.